Bisnis orang Madura. Setiap daerah, terutama di Indonesia, memiliki ciri khas bisnis masing-masing. Dan bahkan tak jarang bisnis tersebut menjadi bagian dari turunan keberkatan dari nenek moyang. Salah satunya misal Tegal dengan wartegnya yang merata di seluruh kota di Indonesia, atau bahkan Padang dengan nasi padangnya. Namun kali ini kita akan membahas beberapa bisnis yang menjadi ikonik orang-orang Madura. Besi Tua. Besi Tua belum lama ini menjadi salah satu ikonik bisnis orang-orang Madura, terutama orang Madura di wilayah Bangkalan. Kejelian mencari lahan garapan dari orang-orang Madura memang perlu diajungi jempol. Dengan mata hambar, apa sih yang istimewa dari rongsokan Besi Tua? Namun hal tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sebuah bisnis dengan omset ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, serta menjadi salah satu dari bisnis orang Madura yang berdiri di beberapa daerah di Indonesia, baik dari Surabaya, Jakarta, Malang, Kalimantan, dan lain-lain. Bisnis Besi Tua memang selalu akan bergulir akibat derasnya impor besi dari beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga negara bagian Eropa dan Amerika. Bahkan dari saking ikoniknya, salah satu stand-up komedian asal Madura, yaitu Tretan Muslim, seringkali menjadikan Besi Tua sebagai materi andalan ketika live di beberapa acara komedi ataupun stasiun televisi. Toko Kelontong. Toko Kelontong merupakan salah satu usaha orang Madura yang kini sudah merambah dari tataran provinsi, bahkan sampai ibu kota, meliputi Surabaya, Malang, Sidoarjo, Jakarta, Bekasi, Tangerang, hingga Bogor, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah buka 24 jam. Bahkan meski buka stan atau ruko depan pom bensin, tak jarang didapati toko kelontong orang Madura ini masih menjual bensin eceran per liter. Kemudian daripada itu, sebagai toko kelontong, kelengkapannya tidak dapat diragukan, terutama perihal barang yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Bahkan ada beberapa yang mengatakan toko kelontong orang Madura ini mematok harga lebih murah dibandingkan yang lain. Belakangan ini toko kelontong menjadi bisnis yang begitu menggiurkan bagi kalangan masyarakat Madura, hingga tak jarang didapati kaula muda di Madura berbondong-bondong merantau, mencari nafkah kehidupan dengan mendirikan toko kelontong yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Bahkan kabarnya di Mekah, Arab pun ada sebuah gang yang dihuni oleh orang-orang Madura dengan profesi penjualan akomodasi seperti parfum, buah, minimart, hingga restoran. Sate. Berbicara tentang sate, di beberapa wilayah di Indonesia memang memiliki kekhasannya sendiri, baik dari segi rasa hingga cara menjajakannya. Begitupun sate orang Madura. Berjualan sate merupakan salah satu profesi yang selalu diidentikan dengan orang Madura, karena menyebarnya orang Madura di beberapa daerah di Indonesia berprofesi sebagai penjual sate. Dalam skala Jawa Timur semisal Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Malang, hingga Lumajang, tak sedikit orang Madura menjajakan sate di ruas-ruas jalan, hingga di beberapa daerah sekitar ibu kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, hingga kota kepulauan seperti di beberapa daerah di Kalimantan. Dalam keadaan tersebut, tak jarang dalam beberapa film bahkan talk show beberapa stasiun televisi, orang Madura sangat lekat dengan profesi penjual sate, hingga banyak ilustrasi disematkan dalam beberapa adegan orang Madura sebagai penjual sate. Cabang Purnama. Cabang Purnama merupakan salah satu bisnis orang Madura yang juga menjamur di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Cabang Purnama merupakan sebuah brand kuliner khas orang Madura, terutama daerah Sampang, yang mana Cabang Purnama menjual aneka penyetan seperti lele, ayam, bebek, hingga pada menu sederhana seperti tahu tempe.
Bisnis kuliner ini juga mengakar tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari skala Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga daerah ibu kota. Sebagai salah satu ciri khas dari cabang Purnama adalah andalan menu bebeknya. Banyak orang menyebutnya bebek Purnama. Cabang Purnama ini biasanya rata berdiri di samping-samping jalan raya dengan warung bongkar pasang yang biasanya buka dari jam 15.00 hingga jam 00. Menurut salah satu penggiat bisnis yang memiliki tempat di ibu kota Jakarta, cabang Purnama ini bermula dari salah seorang yang berasal dari Desa Ompul, Kabupaten Sampang, Madura. Ahli gigi. Ahli gigi juga merupakan salah satu bisnis orang Madura yang cukup merata di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu dibedakan antara ahli gigi dan dokter gigi. Dokter gigi adalah seorang yang telah melewati proses pendidikan yang panjang, lama dan tidak mudah, dari SMA jurusan IPA, kemudian S1 kedokteran gigi, hingga ke tahap pendidikan profesi dokter gigi. Sedangkan ahli gigi atau tukang gigi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan gigi palsu, pemasangan kawat gigi atau behel, dan lain sebagainya dari kursus singkat, turun-temurun, bahkan ada juga yang belajar sendiri. Terkait keterampilan dalam bidang pergigian ini, kebanyakan orang Madura bagian Pamekasan, tepatnya di daerah Waru atau Peru. Tempat prakteknya tersebar di beberapa daerah di Indonesia dari Jawa Timur, Jakarta, hingga Jawa Barat. Dan masih banyak lagi wilayah yang terjajaki oleh praktek ahli gigi asal Pamekasan ini. Keahlian mereka dalam bidang pergigian didapat dari keluarga, tetangga, dan lain-lain yang telah lebih awal menjajaki profesi atau bisnis pergigian. Bisa dikatakan sudah menjadi profesi atau bisnis turunan untuk masyarakat di daerah Waru, Pamekasan, Madura.